Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solusi dimanapun Anda berada. Perkenankan, nama saya Ramadhani. Bukan Ahmad Dhani, tapi Ramadhani. Ya, prinsip hidup saya cuma satu sih sebenarnya. Kalau kita ngomong bisnis itu banyak yang bisa kita perbuat dan kita laksanakan. Cuma kalau prinsip hidup itu cuma satu. Prinsip hidup saya itu adalah kita harus manfaatin duit bokap. Duit bokap. Ya, artinya apa? Duit itu kepanjangan. Jadi duit itu adalah D-nya adalah doa. U-nya adalah usaha. I-nya ada ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Bokap, kita harus jangan lupa ketika sudah kita melakukan duit ya, kita harus juga bahagiakan orang tua. Dan kasih dia perhatian. Itu yang dimaksud di sini adalah duit bokap. Jadi bukan duit bokap kita, Pak Ustaz. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Followers Nabi Allah Muhammad SAW, jumpa lagi di podcast kita kali ini. Dan tentunya podcast ini selalu mengundang orang-orang yang selalu memberikan edukasi, inspirasi, dan juga motivasi. Tentunya podcast ini akan selalu mengajak kita untuk bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahan hidup, yaitu di podcast Solusi Mudah dan Berkah. محمد مولاي محمد قلت باهي البنظار الله عليك Alhamdulillah, tentunya bersama Ustadz Saiful. Ya, Bang Ustad, sehat selalu Bang Ustad. Beliau selain pendidik juga pengusaha. Masya Allah. Ya. Usaha terus keliling. Karena usaha membesarkan anak dan juga usaha mendidik anak-anak. Betul Bang Ustad. Ya, Karena anak didiknya banyak banget ya Ustadz ya. siap, siap. Mohon doanya. Ya, baik, dan tentunya bersama yang spesial di podcast kali ini, beliau adalah pengusaha muda dengan berkonsep manfaatkan duit bokap. Nah, permasalahannya bokap kita punya duit kagak? Nah, itu dia. Kalau bokap kita nggak punya duit, nah seperti apa tuh cara untuk bisa kita sukses? Dan ternyata duit bokap bukan semata-mata yang dimaksudkan adalah duit bapak kita ya, tapi tadi yang sudah diutarakan. Baik, beliau adalah Bang Ramadhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Hafiz? Alhamdulillah Ustaz, sehat. sehat. Iya. Yang penting sehat ya Pak Ustadz ya. Iya. Masa-masa kayak gini ya lebih baik kita sehat dulu lah. Betul. Kalau ngomong bisnis mah nggak ada habisnya. Bener Iya. ya Pak Ustadz ya. Ada juga bisnis habis sampai habis banget. Bisnis nggak ada habisnya, malah sekarang banyak banget yang bisnis habis. Pada gulung tikar semua ya Pak Ustadz ya. Perusahaan bangkrut ya, karyawan dikurangi, PHK di mana-mana ya. Itu dia. Iya, tapi ini dia ya. Disinilah semoga program kita tuh memberikan pencerahan buat orang-orang yang saat ini dihadapkan oleh banyak masalah, dan ketika melihat ini mudah-mudahan mulai tergerak cara pandangnya untuk terus mau bangkit dan move on. Ya, Bang Ramadhani, tadi sudah saya dengar konsep sederhana duit bokap ya. Itu konsep dari mana itu? Bisa dapat konsep itu? Jadi ya sebenarnya juga dari baca-baca buku juga sih sebenarnya. Cuma memang saya ada terenyuh itu kalimat bokap itu memang kebetulan bapak saya ini menjadi inspirasi saya ya sebenarnya. Oh. Kebetulan sudah almarhum. Itu di tahun 2004 lah ya. Itu sudah almarhum, jadi motivasi buat saya juga gitu seperti itu. Kata-kata bokap sebenarnya kan kalau orang-orang anak milenial sekarang itu bapak. Jadi kebetulan memang bapak saya itu asli Betawi.
Oh Betawi. Bang, berarti Ramdhani juga lahir di Jakarta atau? Lahir di Bekasi. Bekasi, ya Tepatnya di Bekasi, Betawi juga sih. Betawi juga ya, Agak Betawi sono pinggiran. dikit. BSD Bekasi sono dikit. betul gitu. Jadi memang menjadi slogan saya untuk move on ke depan gitu. Karena terus terang semenjak ditinggal almarhum gitu loh ya. Jadi peralihan antara ketika saya baru mau beranjak kuliah gitu loh. Jadi sangat mengena gitu loh seperti itu. Jadi sampai akhirnya ya memang itu menjadi satu motivasi buat saya sendiri untuk ingat sebenarnya bokap lo ini berjasa banget buat lo. Seperti itu sih bahasa. Baik. Ya, bokap dan tentunya juga nyokap ya. Oh iya pasti gitu. Bokap, nyokap. Cuma kalau nyokap susah singkatannya bang. Enggak, jadi kalau bokap nyokap bonyok. Itu masalahnya. Emang apa yang udah dikasih? Ilmu apa yang memang sangat berbekas banget buat Bang Ramdhani dari bapak? Bapak saya itu almarhum ya. Jadi beranjak memang dari keluarga yang bisa dibilang sederhana gitu. Beliau itu Rumah makan dong ya? itu rumah makan sederhana, beda. Itu dari Padang, bukan dari Betawi, beda itu. Jadi memang. Tapi harganya nggak sederhana tuh ya. Betul, apalagi sekarang. Tapi enak ya. Terus. Ya jadi beliau itu sosok yang memang sederhana buat saya gitu, tapi penuh inspiratif karena memang berangkat dari orang yang bisa dibilang kurang mampu bahasanya gitu. Ya kalau ngomong pendidikan beliau cuma SR lah. Oh ya bang SR. Sekolah rakyat. Ya itu. SR rakyat. Sekolah ragu-ragu. Bukan sekolah Ragunan bukan. Sekolah rakyat ya itu. Ya jadi memang beranjak dari sana gitu loh. Ya beliau itu kebetulan alhamdulillah kami ini keluarga besar bang. Maksudnya anak banyak. Bokap itu punya anak 8. Hidup semua. Alhamdulillah ada semua. Hidup semua gitu. Nah saya kebetulan anak ke-7. Wah sisa-sisaan. Sisa-sisaan. Makan juga kebagian paling akhir tuh. Ya Allah. Iya. Semi bontot. Sama kayak saya kalau anak bapak saya 6 gitu ya. Iya. Itu saking perhatiannya makan aja sampai dijagain. Saking perhatian makan sampai dijagain. Dibagi-bagi lagi ya. Enggak, soalnya kalau nambah dikit dikeplak tangan gitu. Abang lu belum. Saking banyaknya ya. Iya. Artinya bokap itu sendiri kan itu bahagiakanlah. Bahagiakan. Oh itu orang tua. Kasih dia perhatian. Kapnya tuh kasih dia perhatian. Artinya orang tua itu dikasih perhatian aja udah bahagia banget bang. Seperti itu. Jadi ya beranjak dari sana. Selain tadi kita ngomong duit ya, doa, usaha. Itu udah umum lah ya, memang kita dengar gitu. Banyak ya. Tapi kalau bokap ini memang. Tapi mesti kita juga jangan lupa gitu loh. Kita lahir juga dari orang tua. Nah, jangan lupa bahagiakan orang tua. Dan kasih mereka perhatian seperti itu. Insya Allah kalau udah didoain sama orang tua apapun yang kita minta dijalanin, insya Allah diberikan kelancaran kemudahan seperti itu. Subhanallah, ini sesuatu yang sederhana ya, kalimat yang menjadi makna yang dalam banget gitu apabila disimak seperti itu. Bagaimana tuh menurut Ustadz yang suka pakai duit nyokap? Bukan duit nyokap. Iya, luar biasa tadi filosofinya, duit bokap ya. Jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kemudian bahagia orang tua dan kasih mereka perhatian. Ini luar biasa ya, inspiratif surat Luqman ya. Bahwa ya tadi kembali ya, suksesnya kita adalah suksesnya buat mereka. Ya. Mungkin dulu kesederhanaan mereka bisa berpuasa sampai lama, prihatin sampai lama karena pengen anak-anaknya sukses. Jangan sampai dulu keterbatasan ekonomi ya anak-anaknya jadi terlantar. Tapi buktinya nama aja berarti nama Ramadhani ini bapaknya udah soleh nih. Ya, artinya menginginkan anaknya aja masdarnya udah masdar Islam. Dan tentu pasti lahir di bulan Ramadan ya, insya Allah. Itu dari segi masdar aja sudah sukses dia memilih. Ya, lalu tadi dengan filosofi duit, doa, ya karena memang kehidupan kita solusinya senjata yang terbaik adalah doa. Ya, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah.
Allah aja menyuruh, dan apabila hamba-hamba bertanya, wahai Muhammad, fa ini qorib, ya Allah itu sudah memberikan contoh, ya, uji budakwat, siapa saya yang memohon kepadaku, idza da'ani, maka aku akan kabulkan, aku akan iakan. Cuman terkadang kita doanya tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak menguji kebenaran janji kalam. Ya, fase-fase doanya digunakan bukan tepat waktu, mustajabnya tidak diiyakan, lalu juga tadi tergesa-gesa dan lain sebagainya. Ya, mungkin Mas Dani ini salah satu daripada kesuksesan yang sekarang adalah kesederhanaan dan suksesi orang tuanya yang berdoa. Karena 80% anak itu sukses, rintihan orang tua, untayan doa itulah yang mengguncang arasinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua itu adalah raja dan ratu kalau tadi saya simak. Maka di sisa umur mereka yang ayahnya sudah nggak ada, ya udah bagaimana dengan harta bisnisnya inilah menjadi mengalir pahalanya. Kan itu. Jadi orang tuanya bisa merasakan, jangan sampai mereka sedang dihamparkan tikar neraka tapi melolong-lolong sampai mengecap mana doa-doa anak saya yang soleh yang dulu saya banggakan. Saya kasih nama Ramadhani. Saya dulu antarkan ke tempat pengajian. Saya dulu sekolahkan. Saya biayanya saya keluarkan sampai mungkin jual kontrakan orang Betawi bilang. Tapi hari ini saya butuh doa-doa mereka. Gelarnya udah S1, S2, usahanya sukses. Tapi hari ini kami melolong-lolong. Tapi ini adalah doa. Ya, dengan doa tadi orang tua yang luar biasa, insya Allah menjadi filosofi sukses yang di awal Mas Dani ini. Baik, ya luar biasa. Nah, sekarang berarti Mas Dani ini usahanya apa? Ya, kalau untuk saat ini mungkin masih ada beberapa usaha gitu. Ya, memang saya coba mulai rintis itu dari tahun 2015. Gitu. Ya, sedikit kecil ya, alhamdulillah bisa berdampak kepada perekonomian keluarga saya sendiri, seperti itu sih. Ya, kalau sekarang sih saya juga masih bekerja juga di salah satu perusahaan swasta juga gitu, seperti itu. Nah, sambil kemarin juga ya alhamdulillah tahun ini juga akhirnya kita bergabung sama Solusi Tours juga sih, dipercaya sama Pak Haji Fadlol ya, untuk bisa bergabung juga di salah satu bagian dari keluarga Solusi, seperti itu. Iya, usahanya bergerak di bidang apa? Jasa kah atau dagang kah atau dagang? Dagang ya. Ikutin filosofi Nabi aja, berdagang. Berdagang, berniaga, seperti itu. Jadi merintis dari kecil dan sampai saat ini sudah. Ya alhamdulillah ya. Sudah berkecukupan lah. Ya. Subhanallah. Berkecukupan ya artinya cukup mobil 2, cukup rumah 2. Oh salah ya, Akhir cukup bini. Cukup 1 kalau itu. Bun maaf ya Bun kalau. Satu di mana, Bang Dani? Oh, aduh. Masih bekerja di swasta ya. Masih dulu ngelamar di negeri nggak dapat kayaknya. Jadi pilih swasta. Ditolak terus Pak. Kalau sekolah gitu ya, kita negeri nggak dapat ke swasta ya. Nah berarti sejauh ini adalah lebih kepada usaha ya, dagang. Nah kemudian salah satunya juga adalah menjalankan bersama travel umroh Solusi Tours ya. Nah travel kan banyak, ya. Ada banyak sekali yang menawarkan dengan fasilitas terbaiknya seperti itu. Lalu kenapa pilih hanya Solusi gitu? Nah ini yang menarik nih Bang Hafiz nih. Saya ngikut dong menarik. Kalau orang bilang itu contoh kayak beli rumah lah ya. Beli rumah itu rumahnya bagus gitu ya, strategis gitu loh seperti apa. Tapi kalau nggak srek, kita enak nggak nempatinnya? Nggak enak juga nempatinnya. Begitu juga dengan travel yang kalau tadi Bang Hafiz bilang banyak gitu loh. Apalagi kita ngomong travel yang misalnya sudah malang melintang lah secara nasional gitu loh. Nah kalau ditanya kenapa bergabung dengan Solusi, ya balik lagi gitu loh. Karena ada panggilan. Artinya entah mengapa ketika diajak sama Pak Haji gitu lah ya, Mas Dani gitu loh. Kira-kira kalau bergabung dengan kami seperti apa gitu loh. Sempet belum paham pada waktu itu. Jadi saya mempelajari memang
agak-agak sedikit panjang juga mikirnya ya. Seperti karena saya pikir gini, ya kalau mau umroh ya umroh sendiri aja gitu, bahasanya seperti itu. Dan entah kenapa satu ketika gitu loh, setelah habis salat malam gitu loh ya muncul aja betul. Dengan begitu aja. Dan kebetulan memang kalau disangkut pautkan dengan kenapa harus ke bisnis ini seperti itu, lebih kepada ya saya mau ngapain di dunia ini. Kalau ngomong materi dikejar istilahnya, tapi enggak ya kalau dunia dikejar ya dunia gitu loh. Tapi akhirat dapat enggak gitu loh. Tapi sampai pada titik di mana saya berpikir, saya coba merenung gitu loh, ya merefleksikan gitu loh ketika saya sempat di depan Ka'bah gitu loh ya. Pada saat pertama kali saya ke sana gitu loh, itu yang saya lihat tuh almarhum. Almarhum bapak gitu loh, seperti itu. Sampai saya itu nggak bisa bergerak banget. Istilahnya kenapa gitu loh. Dan beliau tersenyum. Pada saat saya bingung kenapa kok tersenyum gitu loh, bahasanya ya mungkin karena memang ya alhamdulillah tong akhirnya lu nyampe sini gitu loh, bahasanya mungkin ya bahasanya kayak gitu. Cuma dalam hati saya selama ini mencari kenapa ya gitu loh. Sampai seketika diajak bergabung gitu loh dengan keluarga Solusi, dan itu mendapatkan mimpi. Ya alhamdulillah gitu loh. Jadi karena berkat ya kalau dibilang tuntunan orang tua kali ya gitu loh. Sementara kalau misalnya di travel umroh ini saya berpikirnya juga jangka panjang gitu, seperti apa. Karena ya pesannya dari nyokap gitu loh, Tom, kalau lu mau hidup aman-aman di dunia sama di akhirat, lu kejar akhirat. Insya Allah dunia dapat gitu. Tapi kalau misalnya lu kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Nah, jadi sudah menjadi semacam kekuatan dari apa ya istilahnya tuh, dari hati. Ya, dari hati bahwa ya mungkin ini jalannya gitu. Dan kenapa harus Solusi gitu loh. Gitu. Dan saya percaya lah ya gitu. Artinya dengan segala yang sudah dimiliki sama Solusi gitu loh, sudah berdiri dari tahun 2012 gitu loh ya. Dan secara historis juga saya mempelajarinya juga baik gitu loh ya. Saya tekadkan bulat untuk bergabung di Solusi ya. Dan tahun berapa sih bergabung? Baru 1 tahun. Baru satu tahun. Baru satu tahun. Sudah sempat berangkat bersama Solusi berarti? Harusnya berangkat nih Maret. Tapi memang semua sedang teruji benar seperti itu. Ternyata beliau ini ya pola mindsetnya tuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu seperti itu ya. Bagaimana ketika mendapatkan mau bergabung dengan Solusi saja seperti ada isyarah yang hadir dari mimpi gitu ya, berjumpa dengan bapak ya, untuk akhirnya bergabung di Solusi. Bagaimana tuh saat kekuatan orang tua itu? Ya kembali kan, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain ya. Jadi apapun bisnis kita, kalau orang tua itu bahagia ya, bahagianya dengan kita juga mengembangkan usahanya karena memang didaulatnya karena faktor agama ya. Penguatannya adalah berperan gak sih buat misi agama saya ya. Apapun usahanya, status profesi apapun, kalau selalu membawa misi agama pasti akan sukses ya. Maka dengan filosofi Mas Dani tadi, duit bokap ya, ini kan filosofi yang sebetulnya duit sih sudah sering, tapi bokapnya nih, kalimat bokap kepanjangan ini yang baru filosofi kita dengar. Maka cerminan orang tua menjadi limpahan keteladanan buat sukses doa kita semuanya. Maka tadi begitu di Ka'bah ya, tidak bisa bergerak, lalu kemudian melihat secara langsung ya, istilahnya ahlamnya, mimpinya orang tua, atau dinampakkan senyumannya ya, entah itu senyuman kebahagiaan atau senyuman bahkan anak-anak saya nyampe juga ke sini ya, dengan ikhtiarnya, usahanya sendiri, tanpa biaya orang tuanya, ternyata bisa sukses dengan usahanya sendiri ya. Ini Allah
perlihatkan pada kita bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum atau pribadi kita, usaha kita, nasib kita. Ya, hatta ini kalimat sampai kan? Artinya apa? Ada kalimat perintah Allah hatta gitu kan, sampai kalian merubah diri kalian sendiri. Ya kalau tadi doanya, ya Allah, jalan-jalan yang sudah saya tempuh buntu, doa-doa yang saya panjatkan seakan-akan tertolak, ya tinggal dievaluasi aja doa kitanya. Ya itu. Usaha kita juga maju-maju, ya Allah, apakah benar gitu? Ya, apakah kita tidak berbagi? Ya, apakah Allah memang kasih bukan usaha ini yang terbaik karena mungkin bisa ada subhat, bisa ada haramnya, bisa ada ribanya. Ya, jadi termasuk yang Allah tunjukkan dengan COVID-19 ini, banyak perusahaan yang bangkrut. Karyawan-karyawan di PHK. Ya, gimana coba pertanyaannya dengan lulusan SMA, SMK yang berjuang berikhtiar ingin kerja, sementara yang lain aja ditutup. Ya, tapi kan kembali ya Ghaniyu, Allah itu yang maha kaya. Ya, dan Allah punya sifat yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun dengan kuasanya, kaya dan mengkayakan, dan tidak miskin, ya, kaya dan mencukupkan. Oke. Baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan sekarang ini ya kan konsep ini menarik tuh ya, konsep duit bokap. Pakai duit bokap. Nah, punya nggak kisah-kisah menarik gitu ya tentang apa yang sudah dilakukan Mas Dhani ini dengan memakai duit bokap ini akhirnya mampu merintis atau mampu menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan, karena memang ini juga butuh juga orang-orang yang di rumah ini untuk bisa mendapatkan solusi dalam setiap permasalahannya, karena yang nyaksiin ini bisa jadi orang-orang yang mungkin lagi dalam permasalahan hidup. Nah, kemudian dengan nama duit bokap, mungkin akan direalisasikan, dipraktekkan. Pernah nggak punya pengalaman? Ya, artinya perjalanan hidup sih sebenarnya. Ya memang kalau ngomong filosofi itu kan jadi mainframe-nya kita. Gitu. Betul. Setiap kita melangkah itu kita basicnya ini apa? Kita mau melangkah ini karena apa? Melangkah ini buat siapa? Gitu. Ya masalah yang namanya hambatan itu pasti ada gitu loh. Tapi balik lagi gitu loh. Apa filosofi yang kita bisa kita pegang gitu loh. Dan saya pikir setiap masalah apapun lah ya Allah tuh maha baik sama saya gitu. Artinya masalah itu ada, tapi kan orang nggak tahu. Yang mereka tahu cuma, udah berhasil, lu udah punya yang lu mau gitu loh. Tinggal ya lu udah enak lah istilahnya seperti. Tapi mereka mana pernah tahu kalau misalnya kita dalam satu waktu ada masalah seperti itu. Ya yang tadi baik lagi saya bilang gitu loh. Saya cuma intinya adalah satu, baik aja dulu sama orang gitu. Masalah orang itu mau baik atau enggak itu urusan dia gitu loh. Dan jangan pernah ngerepotin orang, itu prinsip saya gitu loh. Kalau ngomong filosofi tadi pakai duit bokap, kalau ngomong prinsip saya jangan pernah ngerepotin orang gitu loh. Selagi lu masih bisa lu selesai sendiri. Tapi percaya sama saya gitu ya, namanya filosofi ini bisa teman-teman pakai lah gitu loh. Artinya ya kalau ngomong duit tadi udah banyak lah ya orang pakai doa, usaha, ikhtiar, tawakal itu mah udah banyak. Tapi kalau ngomong duit bokap, bokap di sini apa sih sebenarnya? Kalau lu udah berdoa, lu udah usaha, lu udah ikhtiar, lu udah tawakal, tapi orang tua nggak ridho, berat juga ya. Jadi juga gitu loh. Artinya sampai saya berpikir lah, ya mungkin banyak orang yang sudah melakukan doa, usaha, ikhtiar, tawakal, tapi di sama orang tuanya gimana? Ya, makanya kuncinya adalah bahagiakan orang tua juga. Gitu. Bahagiakan orang tua dalam hal apa? Orang tua itu dikasih perhatian aja udah cukup. Istilahnya udah bahagia, apalagi dikasih ya lain seperti itu sih. Subhanallah. Luar biasa ya. Tapi kalau saya boleh menambahkan duit bokap dan nyokap. Ya, karena kalau menurut saya duit bokap dan nyokap, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, dan bahagiakan orang tua, kasih perhatian. Nah, nyokapnya nyenengin orang tua, kasih penghasilan.
Kita punya penghasilan bagi. Kita dapat gaji sekian kasih gitu. Itu lebih mantap tuh. Benar. Jadi saya ada tambahan lagi berarti. Iya. Kasih duit bokap Makin nyokap. sempurna. Iya. Pakai duit bokap nyokap. Alhamdulillah. Baik. Nah, di penghujung ini nih Ustaz ya, luar biasa nih. Saya senang sekali ya dengan kalimat tersebut ya, sehingga saya membuat menjadikan cara pandang saya juga jadi liar gitu ya untuk menyikapi kalimat make duit bokap. Nah, di akhir ini Ustaz, apa nih yang bisa antum simpulkan dari konsep beliau sehingga beliau sekarang sudah menjadi Ramdhani yang bisa berdiri dengan usahanya yang luar biasa, juga bisa bergabung dengan Solusi dengan kapasitasnya beliau seorang yang gigih menyampaikan kepada masyarakat untuk mau ikut bersama umroh maupun haji di Solusi Tour and Travel. Seperti apa, Ustaz? Ya, sebagaimana Ramadhani maknanya membakar semangatnya dari filosofi duit bokap nyokap tadi, ya, bahwa dengan ikhtiar tadi yang belum disampaikan adalah daya juang. Mungkin orang punya ikhtiar tapi daya juangnya lemah. Betul. Ya, karena daya juang itu adalah opsi terbaik kalau kita punya program, punya target. Ya, dan itu giroh yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Siap. Ya, daya juang. Ya, tawakal itu bukan kita berserah diri aja, ya. Terus berusaha, ya, nasiblah yang nanti menentukan, qadarullah, ya. Maka dengan tadi filosofi duit bokap ditambahin nyokap tadi, ya, ini ada satu contoh yang luar biasa, ya, bagaimana membakar api semangat dengan cara bagaimana membeli ridhonya orang tua. Ya, pokoknya filosofinya duit sudah hampir semua punya. Siapa sih yang nggak berdoa? Setiap muslim pasti berdoa. Cuma tinggal diperbaiki bagaimana etika dan adab berdoa. Usaha udah pastilah, adrenalin dalam hidupnya, dia punya modal, punya niat, punya program, punya manajemen usaha, pasti ada usaha. Ya, tinggal bagaimana perbaiki marketingnya, adab, akhlak perusahaan. Betul. Gitu ya. Kemudian ikhtiar, ya ikhtiar udah pasti daya juang gitu kan, disupport dengan apa? Daya juangnya ya banyak hal, relasi dan lain sebagainya. Dan tawakal kita kembali kepada Allah bahwa segala sesuatunya apa yang sudah kita perjuangkan, doakan, ya sudah, tinggal nunggu kesabaran, ada saatnya nanti melekat kesuksesan kita. Baik. Ya. Alhamdulillah. Bang Ramdhani ada yang mau disampaikan di session akhir ini? Untuk sahabat Solusi semua gitu loh. Jadi kalau orang bilang umroh nanti aja lah, kalau udah mau masuk usia lansia gitu, salah besar gitu. Karena kalau menurut saya antum nih yang lagi merintis usaha ya, coba deh sekali aja umroh gitu loh, sekali aja umroh, berangkat ke sana gitu lah, ikhtiar niatkan itu untuk kebaikan. Gitu. Untuk kebaikan siapa? Antum melangkah hidup ke depannya seperti apa. Nanti setelah pulang buktikan apa yang terjadi gitu. Insya Allah kasih kemudahan semuanya seperti itu. Jangan lupa kalau mau umroh ya di Solusi Tour gitu ya, seperti itu. Mudah dan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena memang Solusi Tours ini buat orang-orang yang berangkat bersama kami mempunyai sesuatu yang mungkin berbeda dengan travel lainnya. Jadi di sini kami insya Allah apabila berangkat bersama kita akan berusaha juga untuk terus memajukan usaha-usaha kita dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam kehidupan ataupun permasalahan hidup kita. Oleh karena itu, umrohlah bersama Solusi Tour dan terus berjuang menurut apa yang tadi disampaikan, duit bokap nyokap, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, bahagiakan orang tua, kasih perhatian dan juga nyenengin orang tua dengan penghasilan. Kasih penghasilan. Berkah mudah-mudahan buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih juga buat followers Nabi Allah Muhammad dan juga sahabat Solusi. Terima kasih dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. محمد قلت باهي المنظر قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا
اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه يا اسمه قلت أحمد المختار قالوا محمد مولاي محمد